Dan di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bulan dalam Islam memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang tentunya semuanya insya Allah ada nilai-nilai ibadah yang berbeda. Di bulan Ramadan ada keutamaan ibadahnya. Di bulan Sya'ban ada keutamaan ibadahnya. Di bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan semuanya ada keistimewaannya. Termasuk di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah nilai di dalamnya agar kita bisa mengambil hikmah, agar kita bisa mengambil pahala di dalam bulan-bulan yang Allah tentukan, yang Allah muliakan. Apa keistimewaan bulan Muharram ini? Yang pertama, bulan Muharram itu adalah bulan yang ditentukan atau ditetapkan sebagai tahun baru Islam. Karena memiliki sejarah yang luar biasa istimewa, ya, karena bulan Muharram ini adalah peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Ini adalah tahun perjuangan. Ini adalah tahun pengorbanan. Ini adalah tahun perjuangan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat pada saat itu untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan baru dalam dakwah Islam. Sehingga Islam bisa diterima di semua kalangan, Islam semakin maju, Islam semakin berkembang karena ada perubahan-perubahan itu. Karena ada hijrah, karena ada pindah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu hikmah dari hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan kemudian kita teladani hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di bulan Muharram juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syahrullah. Mari kita simak salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Jadi puasa yang utama itu di bulan Ramadan dan setelahnya baru Muharram. Inilah keistimewaan berpuasa di bulan Muharram, memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari puasa Senin Kamis di bulan Muharram, puasa Ayamul Bid di pertengahan bulan, dan juga ada puasa-puasa lain yaitu puasa Tasu'a di 9 Muharram dan juga puasa Asyura di 10 Muharram. Kalau kita kerjakan, insya Allah ini akan menjadi penggugur dosa kita, akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muharram juga memiliki nilai sejarah penting dalam Islam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ketika perahunya berada di Bukit Zuhdi, ya, pada saat itu terjadi banjir bandang, ya kan, dan kemudian perahunya berada di Bukit Zuhdi itu di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, siksaan api Raja Namrud itu juga di bulan Muharram. Terus selain daripada itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyeberangi laut dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya itu di bulan Muharram. Jadi Muharram ini memiliki keistimewaan, memiliki
kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil hikmah, mari kita mengamalkan amalan-amalan yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu puasa Asyura. Dan Nabi juga berpesan, walaupun Nabi belum melakukan, tapi Nabi mengajak kepada sahabat-sahabat pada saat itu, jika usianya panjang, jika sampai usia pada tahun depan, maka laksanakanlah puasa Tasu'a. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan untuk beramal solih di bulan Muharram ini. Selain daripada puasa di bulan Muharram, terdapat keistimewaan yang lain, yaitu dengan cara bersedekah, dengan cara berbagi, dengan cara menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim. Ini juga bagian daripada keistimewaan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah. Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Terutama ketenangan dan juga kebahagiaan dalam hidup kita. Siapa yang ingin hidupnya tenang, bahagia, maka bersedekahlah, maka berbagilah. Ketika kita berbagi, ketika kita memberi, ketika kita membantu, sebenarnya bukan membahagiakan orang lain. Sebenarnya bukan memberikan kepada orang lain. Justru kita sedang membahagiakan diri sendiri. Justru kita sedang membangun ketenangan dalam hati diri sendiri. Walaupun kita melihat orang yang kita bantu senang, kita membantu orang menjadi bahagia, yang paling bahagia adalah diri kita sendiri. Karena itu adalah balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian daripada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Belum lagi ketika kita mendapatkan balasan di akhirat kelak nanti yang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan di dunia. Kalau ibaratnya kita mendapatkan balasan di dunia tuh satu tetes gitu kan, satu tetes, kalau di akhirat itu jauh lebih besar dari lautan yang begitu luas. Ibaratnya kita ambil jarum, kemudian kita celupkan di air laut, kemudian kita angkat, air yang menetes itu adalah nikmat kebaikan yang ada di dunia. Sedangkan lautan yang begitu luas itu adalah nikmat yang nanti Allah akan berikan kepada umat atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di bulan Muharram ini, banyak kesempatan untuk berpuasa, untuk berzikir, untuk memperbanyak tilawah, untuk memperbanyak sedekah, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram ini. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di antaranya adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak mulia, sama mulianya, apalagi bulan Ramadan. Istimewa banget. Tapi di bulan 4 bulan ini Allah berikan keutamaan tersendiri, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi bulan 4 ini mari kita isi dengan ibadah, kita isi dengan peningkatan amal yaumiyah kita isi dengan berbuat baik, beramal solih, bukan malah sebaliknya kita menganiaya diri, kita menganiaya orang lain, kita berbuat zolim, kita berbuat bohong dan lain sebagainya, sehingga itu bisa membuat rugi diri kita, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan amal yaumiyah kita,
meningkatkan amal soleh kita, khususnya di bulan Muharram ini, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.